Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya Firman, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Burujul, Kecamatan Purungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Anak itu adalah makhluk suci yang penuh potensi. Kita sebagai guru harus tepat dalam menuntun dan membimbing mereka agar tumbuh kembang mereka optimal sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Juga terbentuk dalam diri mereka karakter profil Fajar Pancasila sehingga mereka akan menjadi manusia seutuhnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu ikhtiar kita sebagai pendidik adalah dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Saya sadar bahwa menjadi guru itu harus memiliki kemampuan atau modal diri untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sehingga guru harus paham betul akan penerapan konsep-konsep inti seperti pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan murid. Perlu dicatat, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru utama, yaitu mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Ditambahkan dengan perannya yang 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dan hal yang paling penting dari itu semua yaitu konsistensi. Adapun keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya sangatlah jelas. Kita sebagai pendidik tidak akan berhasil menciptakan budaya positif di sekolah bila tidak memahami esensi dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Pemahaman yang saya peroleh mengenai kaitan dengan materi disiplin positif adalah bahwasanya cara penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bahkan harus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan mampu membuat murid memahami dan menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, penghargaan, maupun hukuman. Teori motivasi menjelaskan bahwa ada 3 hal yang membuat dorongan seseorang bertindak. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus memahami ketiga motivasi ini karena murid juga pasti memiliki motivasi ini. Maka jika itu motivasi di poin 1 dan 2 masih di tahap motivasi eksternal, maka motivasi yang ketiga adalah hal yang muncul dari dalam diri atau internal siswa. Maka motivasi inilah yang harus dikembangkan dan ditumbuhkan pada diri siswa kita. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kedudukan yang harus guru lakukan sebaiknya sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu dan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada segitiga restitusi, yaitu menjelaskan mengenai pemahaman terkait segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga nantinya tercipta keberhasilan identitas positif. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, diantaranya yang pertama dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian berlanjut pada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, serta memberi solusi apa yang bisa dipikirkan oleh siswa tersebut. Sedangkan keyakinan kelas itu sendiri adalah peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa kalimat positif pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dari apa yang sudah saya paparkan, maka saya sudah memahami konsep-konsep ini dalam modul budaya positif dan bagian-bagian dasarnya, dan sudah saya resapi dalam diri untuk diwujudkan dan dibagikan kepada guru yang lainnya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya menjadi mengerti dan sadar diri. Ternyata saya selama ini kurang tepat dalam mendidik dan membimbing murid saya. Saya menganggap penghargaan adalah hal yang baik, bentuk apresiasi dan mampu meningkatkan motivasi
ternyata ada efek sampingnya, yaitu merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Banyak sekali ya perubahan yang terjadi pada diri saya, terutama membuat saya sadar, ternyata segala sesuatu itu ada yang melatar belakanginya. Saat saya memposisikan kontrol diri sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, atau pemantau, yang ternyata hanya di bagian membangkitkan motivasi eksternal saja. Maka setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, sekarang saya sudah mulai berubah, belajar memposisikan kontrol diri menjadi pada posisi manajer, dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan murid. Terus terang juga, ini adalah ilmu yang benar-benar baru saya dapatkan pada model ini. Saya sangat bersyukur sekali. Saya sering menghadapi masalah siswa yang berselisih ya, karena sering saling mengejek utamanya, ataupun buang sampah sembarangan, mentertawakan teman bila dapat nilai kecil atau salah ketika menjawab, atau juga saling ejek nama orang tua, dan itu sering berulang terjadi dan saya temukan di sekolah. Selanjutnya, saya kemudian memberikan pemahaman tentang pentingnya sikap empati, toleransi, menghargai hak orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai kebersihan lingkungan, dan nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Saya sering mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran. Adapun bila sudah agak kelewatan dan berlebihan, baru saya memanggil siswa tersebut dan menanyakan atas dasar apa sang anak berbuat demikian. Sehingga saya pun melakukan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Untuk perasaan, saya biasanya kalau sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, terutama di modul 1.4 ini, terkadang responsif ya dan mengandalkan pengalaman saja ketika menangani murid yang bermasalah. Namun sekarang jauh berbeda. Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan belajar menerapkan langkah-langkah sesuai petunjuk segitiga restitusi. Saya senang sekarang saya punya panduan jelas dalam menghadapi permasalahan pada peserta didik. Yang harus diperbaiki adalah posisi saya saat ini dan seterusnya tentunya harus lebih konsisten dalam memerankan atau memposisikan kontrol diri sebagai manajer. Kemudian usia anak sekolah dasar itu kan perilakunya di tahap masa meniru teman lainnya, baik dalam perilaku ataupun perkataan. Nah, tentu hal ini penting dalam penerapan budaya positif di sekolah harus menyeluruh, bukan hanya satu kelas saja. Dengan demikian, kolaborasi dengan rekan sejawat, atasan juga harus terus dioptimalkan. Saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman, pembuat rasa bersalah, atau bahkan sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu rasanya sudah benar ya, namun setelah mempelajari modul ini ternyata saya salah dan saya juga merasa bersalah. Tentu sangat jauh perbedaannya dalam penyelesaian masalah siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan diri dalam penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Pernah, namun tahapannya tidak berurutan atau kadang tidak lengkap ya, kadang hanya sebatas sampai ke menstabilkan identitas saja atau validasi tindakan yang salah saja. Kemudian loncat ke konsekuensi atau hukuman, atau bertanya kepada siswa bagaimana solusi yang bisa ditawarkan kepada siswa untuk mencari solusi atau kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Hal lain yang perlu dipelajari lagi menurut saya yaitu mengoptimalkan kolaborasi, kemudian konsistensi, serta sikap berkeadilan. Sehingga budaya positif dapat menjadi sebuah kebiasaan yang positif dan bukan hanya diterapkan di lingkungan sekolah saja, tetapi bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun. Kemudian berkeadilan artinya tidak pilih kasih dan menerapkannya secara merata kepada siapapun siswanya. Itulah refleksi koneksi antar materi beserta kesimpulan yang bisa saya paparkan di modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Salam dan bahagia.